Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus, hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Memohon ya Allah, terimalah salat kami, zikir kami, dan doa-doa kami. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan suratil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ila hadzal mu'allif wa lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak. Pada minggu-minggu yang lalu saya telah menerangkan, belum selesai, masalah bahwasanya bumi itu bicara, ngadu, ngeluh, ngomong dan sebagainya. 10 kalimat yang harus kita wadahin. Baru 3 ataupun berapa yang saya baca. Yang pertama saya mengulang, bumi ngomong apa kan? Hei Adam, engkau lalu lalang di punggungku, masih itu. Kemudian ingatlah, ya, nggak lama kamu bakalan apa? Berada di perutku. Jalan di bumi Pak ya, nggak lama. Berapa sih umur kita lama Pak? 100 tahun lagi kagak enak, umur 100 lagi, bener gak Pak ya? 80, Masya Allah. Ya, diri kita juga repot, keluarga juga repot. Ya kepengen siapa ya, umur, badan sehat, tapi kayaknya belum ada ceritanya Bu ya Pak ya. Hati-hati, kita bahkan kabar ke bumi. Kalau sudah di bumi nggak bisa tuh kemana-mana, benar gak Pak ya? Satu. Yang kedua, ngingetin, engkau bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kenapa berbuat dosa, udah begitu gak mau tobat. Alhamdulillah Pak, kita 5 waktu itu sudah banyak yang kita gugurkan. Kita sombong dengan Allahu Akbar, gugur kesombongan kita ya kapan ya? Hanya Allah yang maha besar. Kita umpamanya dikasih oleh Allah, suruh diantaranya bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini gak boleh orang yang petantang-petentang, gak petantang-petentang. Tapi dengan rukuk, dengan sujud sudah gugur jadi orang tak waktu. Kemudian kita apalagi Bapak, kita orang itu sombong lagi Bapak, gak mau berdoa, gak mau minta ini berapa, Rabbi filli warhamni wajiburni. Nah itu Pak, doa tuh jangan dikira. Kemudian terakhir Bapak, apa namanya, kita ini ialah makhluk yang diantaranya bersyukur, berterima kasih kepada Nabi dan Nabi-Nabi dulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim. Nah, kemudian apa? Menjadi manusia yang pasrah setelah kita lakukan assalamualaikum, pasrah dan minta keselamatan dan ya udah tuh, masya Allah, bersyukur. Jadi kalau kita ini sholat Pak, kenapa kita di sholat Islam perintah Allah, ternyata di dalam nilai sholat itu bermacam-macam manfaat dan bermacam-macam kenyataan itu. Nah, kok kita bisa, insya Allah kita menjadi orang yang tidak digolongkan maksiat di bumiku. Tapi kalau kita nggak sholat, wa tu'adzibu ghadan in kunta fi ingat, nggak lama lagi engkau banyak maksiat, engkau bakalan aku azab ketika berada dalam perutku. Lupa. Mudah-mudahan Pak ya, kita dengan ibadah dan sebagainya dan kita beristighfar. Apalagi habis salat itu kita tidak tergolong orang-orang yang diazab. Kata Gus Bahak selalu saya dengar itu, insya Allah kita ini gak diazab Pak. Logikanya sederhana kan? Ya kita ini habis salat istighfar, benar apa ya? Walaupun hanya 3. Yang berikutnya, engkau ketawa di punggungku. Oh seneng ketawanya, entah ketawa berbuat maksiat. Ada nggak orang bermaksiat itu ketawa Pak? Seneng ngerjain orang lain kita kerjain, ya Pak ya, kita sedih, kita seneng habis ngerjain orang. Ada kan begitu Pak ya? Dan sebaik awas, engkau tidak lama lagi balik kepadaku, wadabki fi batni, engkau bakalan nangis sejadi-jadinya, nangis di perutku. Nangis gak ada air mata, itu sakit loh Bapak. Udah air mata aja gak keluar sakit Bapak ya, matanya sakit dan sebagainya itu, masya Allah, naudzubillah. Jadi apa? Kita senang-senang bersyukur kepada Allah, kita boleh ketawa-tawa, tapi dalam rangka menikmatin, bukan karena bisa ngerjain, tapi apa? Mensyukur nikmat. Insya Allah Bapak di kuburan kita nggak nangis. Makanya Bapak sering kita lihat bayi ketika lahir apa Pak? Nangis. Sekitarnya ketawa. Kita meninggal sekeliling menangis. Yang meninggal senyum. Ya, kenapa kok sekitarnya kita itu kok nangis ditinggalin? Padahal dia itu adalah senyum, kayak wajahnya cerah. Kenapa? Utahirul jannah, ditampakkan surga Pak. Gitu Pak ya, kata ulama gitu. Ya itu kepengen kita ibadah. Nggak tahu dah sekitarnya itu. Makanya Bapak, mohon maaf ini keluar nih. Di dalam keterangan hadis Riyadhus Shalihin, kalau ada orang meninggal, selain baca innalillahi kita baca alhamdulillahirabbil alamin keluarganya. Kenapa? Alhamdulillah, berarti tugas saya merawat, tugas saya berbakti, tugas saya membantu sudah selesai kan? Kalau selesai kita baca apa Pak? Alhamdulillah. Tapi jangan kenyang-kenyang alhamdulillah kurang ajar. Enggak. Jadi salah satu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wajahnya bersih walaupun orang hitam, benar Pak ya? Wajahnya ya Allah bersih, putih, tersenyum, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Dia sudah jaminan surga. Kita belum tentu kan Pak ya? Iya. Awas Pak, jangan lagi Pak ya. Jangan itu. Saya juga kadang-kadang sering begitu melihat wajahnya dia itu. Tapi demikian pula kalau wajahnya hitam itu, rasanya auzubillah, berdoa ya Allah, ampunin ya Allah. Tapi selama ini kebanyakan dia itu bersih, senyum. Kenapa? Diperlihatkan surga. Makanya ada yang mengatakan kalau orang yang meninggal jangan terlalu terus duka. Dia merasa ketakutan. Nanti gimana? Kita meninggal sudah diatur oleh Allah. Yakin aja kepada Allah. Ya, kan Pak ya itu panjang tuh. Berikutnya ialah bumi ngomong
mengatakan watajma'ul mala ala dhahri, engkau di dunia ngumpul duit, hak orang lain dimakan. Ngerti nggak orang main dimakan? Itu maksudnya gak mau sodako itu Pak. Sodako itu haknya orang miskin kan Pak ya. Itu tuh kita telan. Makanya bapak saya ngajak, ayo Pak sodako Pak, walaupun hanya 500. Memang kelihatan nggak laku, tapi kalau dikumpulin, dibawa ke Indomaret ya, di masjid dapat tuh wifol ya kan Pak ya, dapat tuh ya pewangi tuh ya kan, boleh kan Pak ya. Walaupun segitu, masuk kita latihan dulu walaupun hanya 500, terus bisa 1000, terus nah 2000 itu sudah umum Pak ya. Ya 2000 itu kita latih tuh ya umum. Tapi nggak ada apa, awas kata watan damu ala dzalika fi batni wala tunfiqu bi ta'alati. Awas kau nyesel ya, nyesel di dalam bumiku ya, di dalam perutku. Nyesel apa? Engkau nggak sedekah ya, engkau nggak sedekah, padahal infak Allah ganti. Makanya di dalam surat apa itu, lupa itu ya, ketika orang ajal maku, Rabbi laula akhartani ila ajalan fa asaddaqa wa aqum. Tuhan tolong, ini orang yang dekat sakaratul maut, beri aku kesempatan lagi beribadah, fa akum minas shadiqin, aku akan jadi orang benar. Benar apa? Ibadah. Fa anfaqu, aku infak tuh Pak. Jadi ketika pada waktu sakaratul maut itu dilihatkan bagaimana siksaan orang meninggalin dosa, ninggalin ialah ninggalin sholat, ninggalin ibadah, diperlihatkan bagaimana dahsyatnya. Demikian pula ketika sakaratul maut ya, diperlihatkan itu adalah apa, gak pernah sodako. Makanya kalau kita mendampingin orang yang sakaratul maut itu, kan kita disuruh Pak ya, suruh ngajarin nih Pak, talkin nih Pak ya. Lihat itu wajahnya itu ya, barangkali ini Pak alis itu udah karuan. Itu orang-orang yang nggak mau sholat, yang nggak mau ibadah, yang nggak mau infak, itu kelihatan di sini nih. Hanya Allah lihatkan sedikit aja. Kemudian sini nih, dahinya yang mengkerut gak itu. Itulah kenapa aku suruh mendampingi, selain daripada membaca itu ya, itu tadi itu Pak ya, gak mau melakukan. Na'udzubillah. Tapi kalau keadaan begitu itu kita nggak boleh nyeritain pada orang lain ya. Nah apa, engkau nyesal. Tapi wala yu'akhirullahu idza jaa ajaluhum, kalau sudah demikian gak bisa nunda, namanya kematian. Fal iyadu billah. Makanya saya ngajuk diri saya, Bapak yuk jangan pelit sedekah, jangan pelit infak. Memang duit kita ini berkurang secara zahir mati, zahir secara kelihatan mati, tapi di sono Pak ya Allah ya banyak. Yang kedua itu tadi ayat surat At-Taghabun kalau nggak salah Bapak. Fa aku minasawab ya, itu kok menyebut dua. Asyidqi salat menyebut dialah infak. Inilah menjadikan perhatian ulama ahli tafsir ini. Kenapa ayat itu ketika mau sakaratul maut kok nyebut dua hal ini? Di antara kesimpulan pentingnya dua hal ini ibadah. Yang kedua ada di antara pentingnya adalah uang. Ya kan, dua hal banyak, ibadah kepada Allah, uang terhadap dunia. Ini nampaknya dua-duanya dilaikan. Nah itulah Pak, ini panjang itu Pak rasanya. Berikut lagi dikatakan bumi ngomong wa taqulul harama ala dhahri wa taqulu katudidani fi batni. Manusia yang lalu lalang di atas bumiku, engkau makan barang yang haram ala dhahri, di punggungku,
Kemudian apa? Wa ta'kulukah, engkau bakalan dimakan adidan, cacing-cacing, sebanja cacing, maaf, belatung. Itu Bapak, belatung tuh ada yang mengatakan lebih ganas daripada orang makan, ada orang macan tuh Pak. Ya, ganas. Makanya kadang-kadang lihat itu belatung itu kan seharusnya manusia ini Pak ya, itu sehari aja habis. Padahal kecil banget Pak ya, ini sejauh begini nih, tapi subhanallah ganas sudah luar biasa. Ketika maaf dimakan, tanganmu nggak bisa ngapa, hanya bisa sedekap. Ketika dimakan, kamu mulutmu nggak bisa ngomong, ya itu. Ketika dimakan, matamu nggak bisa melihat. Orang kalau kejadian kan merem, banyak udah saking kayak apanya Bapak nggak kuat melek. Ketika dimakan, itu suaranya kayak tawa, kupingmu hanya bisa dengar dan sebagainya. Itu bakal menakutkan Pak. Oleh karena itulah Bapak yang dimuliakan Allah, biar badan kita nggak dimakan oleh binatang-binatang tersebut. Meskipun kamu sendakap, ya bisa ngusir. Meskipun barangkali matamu merem, kamu bisa melototin. Yang gini kan orang kalau orang kan melototin itu kan apa namanya, takut kan Pak ya kita Pak ya, kita melototin apa? Yuk sama-sama makan balang yang haram. Barangkali sedikit cerita ngulang. Ada nggak sahabat? Saya tuh kepengin tahu tuh gimana kalau Umar bin Khattab meninggal. Gimana kalau Umar bin Khattab itu meninggal, malaikat berani nggak ngebukin Sayyidina Umar? Kita kenal Pak, Sayyidina Umar kan Pak ya, kenal Pak ya. Bualaknya kayak apa? Apa yang lalu? Ternyata benar Bapak. Malaikat menghadap gak berani dengan Sayyidina Umar, nggak tahu dengan begitu katanya, diperlihatkan benar apa enggak itu nggak takut. Saking apa? Pokoknya gimana lah ya Bapak, Masya Allah, jangankan malaikat, setan aja kalau Sayyidina Umar lewat takut. Makanya ada ulama yang berikan itu di rumah, saya tulis Umar Al-Faruq, ditulis katanya biar setan tak berani. Ya itu lain lagi Pak ya, itu hasilnya. Itu maksud saya Bapak ya, ayo meskipun tangan kita ini apa senakap, kita berani ngusir binatang itu. Meskipun barangkali mata kita merem, melototin binatang nggak berani, berarti kan butuh kan Pak ya. Itu tentu siapa yang tangannya bisa bergerak walaupun nggak bergerak sedekap, meskipun mata merem tapi bisa melototin tuh binatang-binatang, itu orang-orang tadi Bapak apa yang dikatakan Pak, orang yang menjaga ini untuk nasihat saya daripada makanan-makanan yang haram. Belum selesai Bapak, nanti kita lanjutkan. Kalau nggak salah itu baru, nggak tertulis ini baru kelima. Masya Allah, masih 5 lagi, insya Allah kita lanjutkan di hari yang akan kita bagi-bagi waktu, ya taklim, ya bekerja ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.